Diculik. William dan Bella sudah selesai berbelanja. Mereka tengah membawa barang-barang belanjaan mereka keluar dari dalam mal dengan senyuman bahagia. "Sayang, maaf aku tak bisa menggandeng tanganmu. Kedua tanganku penuh dengan barang-barang," ucap William sambil mengangkat barang-barang belanjaan mereka. "Tak apa sayang," balas Bella dengan senyuman manis di wajahnya. Mereka berdua melepas masker mereka. "Oh, kamu membuat jantungku berdegup kencang setiap hari. Aku semakin jatuh cinta padamu, kau cantik sekali," goda William sambil tersenyum manis, membuat Bella merasakan yang sama. Bahkan wajah gadis itu sampai memerah karena malu dirayu oleh kekasihnya sendiri. "Kamu membuatku malu," ucap Bella sambil menyembunyikan wajahnya. "Astaga sayang, aku ingin mengecup pipimu yang merah itu, tapi barang-barang ini menyusahkanku," goda William lagi sampai mereka tiba di parkiran mal. "Hai, kau ini selalu saja menggodaku," ucap Bella tersipu malu. Maafkan aku sayang, aku menyukainya," tawa William menggelegar di area basement parkiran mall yang sedikit gelap itu. "Cak dasar, sebentar kubukakan pintunya," ucap Bella sambil membuka bagasi diikuti oleh William. Mereka memasukkan belanjaan mereka ke dalam mobil. Bella berjalan terlebih dahulu ke sisi lain. Mobil memasukkan belanjaan lain ke dalam mobil tiba-tiba. Bruk. Bella berteriak ketika seseorang menariknya hingga dia terjatuh. William yang mendengar teriakan Bella seketika itu panik, namun sekitar 10 orang bertubuh besar sudah mengepungnya di dekat mobil itu. Mereka mengelilingi William dengan membawa alat pemukul bisbol, bersiap untuk menghajar William dan memusnahkan orang yang akan menghalangi jalan bos besar mereka. "Sialan kalian, Bella," teriak William panik saat melihat Bella ditarik paksa oleh dua orang berpakaian hitam. "Habisi dia," perintah seseorang. Mereka langsung memukuli William dengan alat mereka. Buk. William yang tidak fokus terkena pukulan telak di punggungnya, di perut dan di kakinya. "Siapa kalian? Beraninya kalian melakukan ini padaku?" "Bella, kalian apakan dia?" teriak William marah. Dia terjatuh di atas lantai. "Hai sialan, kau jangan banyak omong. Lebih baik kita akhiri saja di sini hari ini bangsat," umpat pemimpin kelompok pria bertubuh besar itu. Beraninya kalian?" William bangkit. Dia menarik salah satu anak buah pria itu dan memukulnya telak di bagian vital hingga dia mati seketika. Para penjahat itu terbelalak kaget melihat kemampuan pria itu. Mereka tidak tahu siapa William sebenarnya karena penampilannya yang berbeda. "Hajar dia," teriak pemimpin penjahat itu. Akhirnya terjadi perkelahian 1 lawan 9 orang dengan benda tumpul sebagai alat mereka. Mereka memukuli William. William membalas mereka tak kalah kejamnya. Matanya masih terarah pada pan hitam yang mencuri kekasihnya. Meski William melakukan perlawanan, tenaganya telah habis terkuras. Dia tak sanggup melawan mereka yang memakai alat. Akhirnya William memilih berpura-pura menyerah agar bisa menyimpan nyawanya untuk menyelamatkan Bella. "Sialan kau bangsat, mati kau di sana," ucap mereka menendangi William. Prit, tiba-tiba suara peluit petugas keamanan berbunyi, membuat mereka panik dan tak ingin terlibat lebih jauh lagi. Mereka semua dengan terseok-seok sebab William memukul mereka di titik vital, masuk ke dalam pan hitam dan kabur dari tempat itu setelah memastikan William tak bisa bangkit lagi. Setelah kepergian mereka, William berusaha bangkit. Satu-satunya yang membuat dia bisa bangkit adalah Bella. Kekasihnya tengah dalam bahaya saat ini. "Tuan, apa yang terjadi?" tanya petugas keamanan yang ketakutan melihat William babak belur. Dia berusaha mendekati namun William mengusirnya. "Pergi sebelum kau juga mengalami hal yang sama. Mereka itu bukan manusia." Uhuk, ucap William sambil berusaha bangkit berdiri. Dia masuk ke dalam mobilnya dengan luka separah itu. Yang terpenting saat ini adalah menemukan Bella, namun mobil itu sudah pergi jauh. William keluar dari parkiran itu. Dia menekan lukanya yang terasa perih dan sakit. Saat dia keluar dari parkiran, dia melihat Diandra dan yang lainnya. Seketika pria itu teringat dengan adiknya Joel. Entah mengapa dia malah berhenti dan keluar dari dalam mobil itu dan berjalan dengan tubuh berantakan. Luka di mana-mana dan berlumuran darah membuat orang-orang ketakutan melihat penampilannya yang begitu membuat ngilu. "Diandra, Sean, tolong Bella," teriak pria itu. Dengan sisa tenaganya dia sudah sangat lemah saat ini. "William," ucap Prepa. Diandra dan Sean terbelalak.
David dan Joy serta pengawal yang menemani mereka terbelalak kaget saat melihat pria itu berlumuran darah. Kak William. Pekik Diandra panik, dia ingin menghampiri William namun ditahan oleh suaminya. Jangan, biar mereka saja, ucap David menahan lengan istrinya. Bantu dia, titah David pada bawahannya. Mereka segera memapah William yang benar-benar babak belur. Apa yang terjadi, William? Bagaimana kau bisa seperti ini? Tanya Sean terkejut. Padahal beberapa menit lalu mereka berbincang-bincang keadaannya masih baik. Bella, tolong aku, Bella diculik. Diandra, kakakmu diculik. Dia diculik Dark Horse. Joel, di mana dia? Bawaku padanya, hanya dia yang bisa mencari keberadaan Bella. Kumohon bawaku pada Joel, ucap William sebelum akhirnya. Brooke. Dia terjatuh ke atas tanah tak sadarkan diri karena telah kehilangan cukup banyak darah. Kak Will, ucap Diandra panik. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Joy hubungi Outnall suruh dia datang ke rumah sakit Daddy Ken, ucap David yang segera dianggukkan oleh Joy. Kak, bagaimana ini Kak, Bella diculik? Kita harus menemukan dia, ucap Diandra khawatir. Dia tampak panik dan David tak ingin istrinya seperti itu. Bella, kenapa dia di sini dan apa hubungan kalian sudah baik? Apa mungkin ini hanya jebakan mereka, sayang? Jangan terburu-buru, kau bisa terjebak kalau seperti ini, ucap David mencurigai Bella dan William. Aku sudah memastikan mereka kabur dari Jerman karena Nyonya Helen mengincar Bella. Selain itu, Repa dan Diandra juga menjadi incaran mereka. Saat kami di mall tadi ada beberapa orang yang mengikuti kami dan mereka hanya mengawasi William dan Bella. Jelas, Sean. Ini yang ingin kusampaikan pada kalian. Sepertinya mereka mulai bergerak. Repa dan Diandra tidak boleh keluar rumah. Selain itu, mereka juga terlibat dengan Dark Horse. Seperti yang diucapkan William tadi kalau anak buah Dark Horse yang mengincar mereka, ucap Sean. Dan leader Dark Horse adalah orang yang selama ini dihindari oleh Mama Alena. Dia adalah leader aliansi Black Rose yang sudah direbut oleh Pasco. Sebaiknya kita cepat pergi. Aku yakin anak buah mereka masih mengawasi kita. Dan jika boleh kita menggunakan jalur berbeda untuk mengecoh mereka, ucap Sean sambil melirik ke beberapa sudut mall di gedung dekat mall. Kak, ayo cepat pergi, perasaanku buruk. Kita harus segera menghubungi Pak Pasco. Mama sedang di luar, ucap Diandra. Baik, ayo semuanya segera berpencar. Perketat penjagaan, William. Sepertinya musuh kita semua sama, ucap David.